Baiklah pemirsa, kami sudah tersambung dengan Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Persipura menghadapi Persib Bandung. Bung Titis, kalau kita lihat di sini, apa yang Anda prediksikan untuk pertandingan kali ini? Mengingat ini adalah partai yang sangat-sangat krusial dan sangat luar biasa bagi kedua tim, partai final. Iya, ini pasti akan ketat karena memang dari pertemuan 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini juga selalu hasilnya ketat. Tipis pertemuan terakhir juga Persipura menang 1-0 dan hasil imbang 1-1. Ya, Dede Sulaiman, Ruben Sanadi, Bio Paulin, Dominus Dawer, kita lihat Justinus Pae, Lim Junsik, Immanuel Wanggai, Robertino Pugliara, Gerald Pangkali, Ian Luis Cabes, dan juga Boas Solosa sebagai kapten yang diturunkan oleh Metu Duaramuri sebagai caretaker. Hanya ada satu perubahan dibandingkan dengan laga semifinal. Ruben Sanadi kembali masuk mengisi posisi dari Roni Beroterai, dan kita melihat di situ kembali dipercaya Dede Sulaiman untuk mengisi posisi penjaga gawang, bukan Yo Jae-hoon. Iya, ini juga sebuah pengorbanan yang besar tentunya, Bung Titis. Ya betul, karena memang lebih mematuhi aturan 3 pemain asing. Yang dipilih adalah Lim Junsik, kemudian Robertino Pugliara, dan juga pemain belakang. Ya, dan ini adalah kedua kapten tim, Boas Solosa dan juga Firman Utina. Dan nanti sebentar lagi kita menyaksikan juga susunan pemain yang diturunkan oleh Persib Bandung. Dan kalau Anda lihat, berbicara tentang peak performance juga yang Anda sering bahas di sini, Bung Titis, apa yang Anda lihat dari susunan pemain yang diturunkan kali ini? Kita lihat Made Wirawan, Tony Sucipto, Ahmad Jufrianto, Vladimir Vjovic, Supari Nasir, Firman Utina, Haryono, Tantan, Konate Makan, Emre Ridwan, dan juga Ferdinand Sinaga. Haryono menjadi starting line. Betul, ini satu perubahan juga dibandingkan laga semifinal. Haryono masuk mengisi posisi Taufik, dan Haryono juga tampil bagus ketika babak kedua masuk di pertandingan semifinal. Betul, strategi yang diturunkan tentunya oleh kedua pelatih, dan ini adalah skema permainan. Kita lihat di sini. Tantan tetap di posisi sayap kiri, dan sewaktu-waktu dibutuhkan Atep ini super sub bisa masuk nanti, terutama mungkin di babak kedua. Tapi kita melihat memang pelatih Jajan Nurjaman masih percaya kepada Tantan. Ya, rekor pertemuan di 10 pertandingan terakhir tidak berpihak kepada Persib Bandung. Ya, terima kasih Bung Didan Fitra Sakti. Sesaat lagi pemirsa kita akan menyaksikan laga final atau laga pamungkas Indonesia Super League 2014 antara Persipura Jayapura melawan Persib Bandung. Tampil beringas. Berbahaya. Sendirian Luis Cabes. Shooting. Gol! Ian Luis Cabes mencetak gol pertama buat Persipura Jayapura untuk memimpin sementara Persipura Jayapura dengan skor 1-0 lewat gol atau placing yang sangat cantik ke sudut kiri gawang dari Imade Wirawan. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Iya, kita melihat Vjovic kalah sprint dengan Luis Cabes. Menit-menit awal pertandingan ini problem bagi Persib. Kita melihat juga di semifinal gol datang juga di menit-menit awal pertandingan. Dan kembali kita melihat Persipura bisa mencuri momen, mencuri situasi dari kelengahan di awal-awal pertandingan. Luis Cabes bisa sprint melewati Vjovic, dan itu kuncinya. Dia bisa mengelabui Made Wirawan. Tentu ini adalah salah satu gol Ian Cabes di Indonesia Super League musim ini, Bung. Iya, betul. Ini gol ke-9. Gol ke-9, Bung. Luis Cabes. Sebuah torehan yang cukup bagus. Konate Makan terus dikawal dengan ketat oleh Lim Junsik. Bagus sekali Konate Makan. Masih Konate agar kotak penalti. Berbahaya. Ruang yang sangat cantik didapat tadi oleh Ferdinand Sinaga, namun sundulannya masih melenceng di sisi kanan. Permainan yang sangat cantik diperagakan kedua kesebelasan atau dua pemain dari kedua kesebelasan. Emre Ridwan, berbahaya, Tantan, masih Tantan, terlalu lama, shooting Konate. Ruang yang sangat cantik dari Konate Makan gagal berbuah gol. Sebuah proses yang sangat cantik, Bung Titis. Ya, betul. Memang kita melihat di sini Tantan juga hilang momen. Mantan bintang Indonesia muda saat itu yaitu Dede Sulaiman, namun kini sebagai nama penjaga gawang. Vjovic kuasai bola dari Persib Bandung, berusaha direbut oleh Ian Luis Cabes. Ada Boas Solosa, masih Boas. Siapa yang diberikan? Masih Boas. Ada Pugliara, shooting Pugliara.
Iya. Luar biasa, syuting dari Pugliara dari luar kotak penalti, Bung Titis. Betul, pertanyaannya adalah kenapa pemain sekali Pugliara ini selalu berada dalam situasi yang bebas. Kita tidak melihat ada Haryono, mestinya Haryono. Boa Solosa maksudnya dipotong oleh Vujovic, langsung ke depan, masuk kepada Ferdinand Sinaga, berduel dengan Fakdauer. Ferdinand Sinaga dibayang itu oleh Fakdauer, masih Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, masih Ferdinand. Tantan shooting, ahai! Berhasil diblok dengan sangat cantik oleh Dede Sulaiman, sebuah peluang yang sangat baik, Bung. Ya, ini yang cantik sekali dari Ferdinand Sinaga. Dia angkat bola langsung ke depan. Ada Ian Luis Cabes, masih Cabes dibayang oleh Vujovic. Konate makan, kuasai bola, langsung dia ke depan. Berbahaya. Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand. Ferdinand Sinaga, oh kartu kuning. Iya, betul, Bung. Kartu kuning. Bung. Dan Bio Paulin juga sudah mendapatkan kartu. Kartu kuning. Bio Dan Paulin tadi sudah kartu kuning, Bung. Iya, iya. Iya, Kartu betul, kuning. Bung. Lihat, di sini kita melihat Prasetyo Adi dalam mengambil keputusan. Sudah mengambil kartu kuning. Ya. Jelas pelanggaran yang sangat mutlak dilakukan oleh Bio Paulin terhadap Ferdinand Sinaga. Dan wasit Prasetyo Adi langsung menghadiahi kartu kuning. Dan ini adalah kartu kuning kedua. Membuat Bio Paulin harus keluar, Bung, ya. Dua kartu kuning Bio Paulin membuat dia harus keluar. Ya. Bio Paulin harus masuk ke kamar ganti terlebih dahulu, mendahului rekan-rekannya yang masih bertarung di lapangan untuk memperebutkan gelar juara. Tendangan bebas, ada Firman Utina, lakukan sudah. Peluang pemirsa, apa yang terjadi? Dan gol! Ferdinand Sinaga. 1-1, Bung Titis. Ya, ini gol yang tercipta lewat proses kemelut, tapi harus diakui berkat tendangan bebas dari Firman Utina. Itu adalah posisi spesialisasi bagi Firman Utina. Itu adalah posisi yang selalu diharapkan Firman Utina dalam membuat atau menendang tendangan bebas. Dan kita melihat berbuah kemelut yang diselesaikan dengan bagus oleh Ferdinand Sinaga. Sebuah eksekusi yang sangat cantik menerpa Mister Gawang tadi. Dan bola didapat oleh Ahmad Jufrianto, namun saya diblok oleh Dede Sulaiman. Oh. On goal. On goal, Bung. Ya. On Ya, goal dari Wanggai. Immanuel Wanggai. Iya, Wanggai. Immanuel Wanggai melakukan gol bunuh diri. Dan pemirsa, skor 1-1 mengakhiri pertandingan babak pertama. Haryono, Persib Bandung kuasai bola. Ada Firman Utina. Kanan dia ada MD, maksudnya Supardi Nasir. Firman, umpan terobosan, berbahaya Ridwan. Gol! Gol yang sangat cantik. Gol yang sangat cantik dari M. Ridwan. Membuat Persib Bandung unggul sementara 2-1 atas
atas Persipura Jayapura. Iya. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Betul, umpan terobosan Firman Utina yang sangat cerdas. Dia melihat ada pergerakan dari Ridwan, mencari ruang kosong. Ini yang Firman Utina, cerdas sekali, dan finishing yang bagus dari Ridwan. Tidak offside tadi, Bung. Ya, onside. Tidak offside. Inilah yang menjadi pertanyaan setelah keluarnya Bio Paulin, tidak ada di situ upaya untuk memasukkan pemain atau back sentral pengganti, tapi menggeser Justinus Pae, kemudian menarik Yan Luis Cabez ke posisi bek kanan, dan harus dibayar dengan gol dari M. Ridwan. Dan umpannya juga cukup mahal, Bung, Betul. dari Firman Utina. Iya. Sehingga mudah dilepaskan tadi atau dimanfaatkan yang sangat cantik oleh Muhammad Ridwan. Iya. Yan Luis Cabez berusaha membangun serangan para pemain Persipura Jayapura. Lim Junsik melebar dia ke kiri pada Ruben Sanadi. Pendek datangnya kepada Boas. Masih Boas. Cepat Suasuti. Ahai. Bagus sekali pergerakan dari Boas Solosa, kapten ke-11, mantan 3 kali top skor Liga Indonesia, Bung Titis. Iya, betul. Memang kita melihat sepertinya ada deflection. Tapi Persipura selalu bisa memberikan ancaman. Ada pemain-pemain yang punya. Masih Wanggai, berusaha dicuri tadi oleh Konate Makan. Lim Junsik ke kiri. Ruben Sanadi, pendek di datangnya, ada berbahaya. Boas Solosa! Hai! Membentur Vujovic. Kualitas yang sangat luar biasa. Iya. Ke belakang Ruben Sanadi. Ada Fakdawer, Lim Junsik, Boas Solosa, Ruben Sanadi. Kembali kepada Boas. Boas Solosa. Ada Lim Junsik. Pugliara, shooting Pugliara. Hai! Sayang pemirsa, sebuah peluang yang sangat cantik dari Pugliara, Betul, Bung ini Titis. pemain yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Robertinho Pugliara. Saya mencatat ada 2 momen Pugliara mendapatkan ruang tembak begitu bebas. Ini yang kedua, setelah sebelumnya di babak pertama bisa dihalau. Melebar dia ke kanan. Ada Justinus Pae. Justinus langsung jauh ke depan. Fernando Pahabol yang dituju. Dibayangi oleh Tony. Masih Fernando. Berbahaya. Pugliara. Dan gol! Lihat, Bung. Pugliara dan Boas Boas. Solosa, Bung. Iya. Boas Solosa dan Pugliara. Iya. Tidak bisa dilepaskan begitu saja, Bung. Dua pemain Sebuah itu. kerjasama yang sangat cantik, Bung. 2 pemain itu, Pugliara dan Boas, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibebaskan untuk bergerak. 2 pemain itu yang menentukan gol bagi Persipura yang menyamakan kedudukan. Peluang atau harapan bagi Persipura kembali hidup. Kita melihat Fernando Pahabol, ini pemain yang smart, cerdas, umpan yang cerdas. Pugliara bebas bergerak tanpa ada yang mengawal, dan Boas Solosa yang menyelesaikan umpan dari Pugliara dengan cantik. Gol yang dibuat melalui skema yang terencana, gol yang dibuat dengan cantik, dengan indah. 3 pemain, Fernando Pahabol, Pugliara, dan juga Boas Solosa. Kerjasama yang sangat cantik antara Pugliara dan juga Boas Solosa membuat Boas Solosa dengan sangat mudah tadi. Lihat, Bung, reaksi Jajang Nurjaman. Bung. Kekecewaan Jajang Ya. Nurjaman. Lihat reaksi Terciptanya Jajang gol tadi. Nurjaman. Metu Dwaramuri, sebuah kontras, suasana yang kontras. Metu Dwaramuri dan Jajang Nurjaman. Dan kini adalah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit pertama. Dan kini bola dikuasai oleh Pahabol dengan Persipura Jayapura, di mana Persipura Jayapura hanya bermain dengan 10 pemain saat tadi Bio Paulin mendapatkan 2 kartu kuning sehingga harus dikeluarkan oleh wasit Prastio Hadi. Balik kepada Haryono. Firman Utina, masih Firman. Ada M. Ridwan, kotak penalti, Konate Makan, Konate, apa yang terjadi pemirsa? Ahai. Peluang yang sangat cantik, Bung Luar Titis. biasa Dede Sulaiman, luar biasa. Ini peluang yang sangat cantik dari Konate Makan. Bebas sekali posisinya. 80% gol, Bung, tapi ada Dede Sulaiman di situ menyelamatkan gawang Persipura. Dede Sulaiman yang berjibaku tadi memblok tendangan Konate Makan, mampu menggagalkan peluang yang sangat baik dari Persib Bandung lewat Konate Makan. Luar biasa penampilan dari Dede Sulaiman. Tendangan penjuru buat Persib Bandung. Vujovic maju ke kotak penalti. Firman Utina angkat kotak penalti. Berbahaya datangnya. Ada Fakdawer. Apa yang terjadi? Sekali lagi Dede Sulaiman mampu menunjukkan kelasnya dengan sangat baik. Dede Sulaiman
Iya, ini kembali kita melihat peluang dari Makan Konate. Firman Utina, kemudian bola dari Sambut Jalani Are, ini Makan Konate. Dan kalaupun misalnya bola lepas dari Dede Sulaiman, sebenarnya Atep dalam posisi offside. Kalau Dede Atep yang mencetak gol tentu offside. Iya, betul. Konate berusaha mencari rekan ke kiri. Ada Tony Sucipto. Masih Tony. Angkat kotak penalti. Mudah buat penjaga gawang Dede Sulaiman memetik bola di udara tadi. Nampaknya pergerakan atau tindakan atau aksi dari Vujovic dianggap pelanggaran tadi oleh wasit Prastio Hadi. Dan jelas nampaknya diberikan kartu kuning oleh wasit Prastio Hadi. Dan kartu merah nampaknya. Ya, sudah kartu kuning memang. Ini kartu kuning kedua bagi Vujovic. Dua menara atau dua pemain belakang dengan tinggi badan, yaitu Vujovic dan juga Bio Paulin harus keluar. Dan ini sama-sama 10 sekarang Persib lawan Persipura di 10 menit tersisa pertandingan final. Tindakan yang ceroboh dari Vujovic dan harus mendapatkan peringatan yang lebih keras, Bu. Iya, betul, tidak karena perlu. Berusaha memprotes dengan sangat keras. Tidak perlu. Tindakan yang sangat tidak sportif dari Vujovic. Kita lihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Vujovic terhadap penjaga gawang. Oh, berusaha menyundul bola, Bung. Iya. Berusaha menyundul bola tadi. Sebuah pertarungan yang sangat dramatis dan sangat melelahkan di final Indonesia Super League 2014 ini. Dan nampaknya wasit Prastio Hadi meniup peluit panjangnya. Penandakan pertandingan ini harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Pemirsa, kami akan kembali dengan adu tendangan penalti, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Ya, Konate memang spesialis pengambil penalti untuk Persib Bandung, sehingga dia dipercaya sebagai penendang pertama untuk Persib Bandung. Untuk Persib Bandung saat adu penalti yang paling diingat adalah saat melawan PSMS Medan tahun 84 dan 85, Bung ya. Yeah. Saat itu mereka harus takluk 2 kali dari PSMS Medan. Konate makan. Kita akan tunggu pemirsa. Apakah tendangannya akan sukses? Nah, penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate makan. Bersiap. Konate makan. Ya. Cukup mulus, Bung, tendang dari Konate makan. Sebenarnya bisa dibaca oleh Dede Sulaiman, tapi memang tepisannya masih kurang kuat sehingga bola mengarah masuk ke gawang. Antisipasi yang bagus dari Dede Sulaiman untuk tendangan dari Konate makan. Sebuah eksekusi yang cukup dingin dari Konate makan. Inilah Boas Solosa, sang kapten kesebelasan. Apakah sukses untuk melakukan tugasnya pada eksekusi pertama pada penjaga gawang nasional Indonesia Imade Wirawan? Boas Solosa. Cantik sekali Boas Solosa. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Boas Solosa. Cantik, pelan, tapi terarah ke sudut. Ini memang posisi yang sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Persis ke sudut kanan atas gawang dari Ferdinand Sinaga namanya akan menjadi eksekutor kedua dari Persib Bandung. Apakah berhasil untuk melakukan tugasnya ke gawang Dede Sulaiman? Masih kita tunggu. Inilah Ferdinand Sinaga. Cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdinand Sinaga. Ya, lagi-lagi antisipasi yang bagus, bisa membaca arah tendangan dari Ferdinand Sinaga di Dede Sulaiman, tapi memang bola tendangan dari Ferdinand Sinaga mengarah ke sudut, sangat keras juga. Sekaligus mengguli sementara Persipura.
Persib Bandung 2-1. Pahabol menjadi eksekutor kedua dari Persipura. Apakah mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan? Inilah Ferdinando Pahabol menghadapi Imadewi Rawan. Kita tunggu pemirsa. Sebuah tugas yang berat dari Pahabol. Kita saksikan. Luar biasa pemirsa. Sepakan dari Pahabol mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sebuah eksekusi yang sangat cantik dari Pahabol mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi. Belum ciptakan gol sepanjang musim ini Tony Sucipto. Nampaknya akan menggunakan kaki kanan. Tony Sucipto masuk pemirsa, mulus di sudut kiri atas penjaga gawang Dede Sulaiman, berubah menjadi 3-2 buat keunggulan Persib Bandung. Ya, 5 tendangan penalti sejauh ini berada dalam arah yang sulit dijangkau oleh kiper. Selalu Apakah sukses Robertino Pugliara untuk mengemban tugasnya sebagai eksekutor ketiga? Masih kita tunggu Pugliara. Hai, cantik sekali Pugliara. Ya. Makan kedudukan menjadi 3-3, Bung. betul, lagi-lagi ke sudut atas. Kembali kita melihat Made Wirawan sulit untuk mengantisipasi tendangan penalti dari 3. Eksekutor keempat nampaknya kembali dari pemain belakang Persib Bandung, yaitu Supardi Nasir. Nampak menghadapi Dede Sulaiman. Apakah eksekusi dari Supardi akan masuk ataukah tidak? Masih kita tunggu pemirsa. Tentu sebuah tugas yang tidak mudah buat Supardi untuk menaklukkan Dede Sulaiman. Masih kita tunggu pemirsa. Supardi Nasir masuk pemirsa. Berubah menjadi 4-3. Ya, beruntung tadi membentur tiang bagian dalam dari gawang Dede Sulaiman sehingga bola tetap masuk. Eksekusi yang sangat cantik dari Supardi Nasir. Masuk ke sudut. 7 penalti yang sudah dilakukan, 7 eksekusi sejauh ini belum ada yang gagal. Semuanya masuk pada sudut, pada arah yang semuanya sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Nampaknya ritual dari Imadewi Rawan dilakukan tadi di Jala. Nampak Nelson Alom. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses Nelson Alom? Sayang pemirsa, berhasil dipatahkan oleh Imadewi Rawan. Tendangan keempat dari Nelson Alom. Tentu Iya, ini bola bawah, bola yang memang bisa berada dalam jangkauan penjaga gawang, dan antisipasi yang tepat, pembacaan yang tepat terhadap arah bola oleh Made Wirawan membuat eksekusi dari Nelson Alom gagal. Ini tendangan yang arahnya berada dalam situasi bisa dijangkau oleh penjaga gawang. tentu ini adalah tendangan penentuan, Bung. Iya. Tendangan penentuan dari Persib Bandung lewat Ahmad Jufriyanto. Betul. Apakah sukses untuk menyerangkan bola sekaligus memastikan diri untuk menjadi juara Indonesia Super League 2014? Inilah penendang penentu dari Persib Bandung. Masih kita tunggu Ahmad Jufriyanto. Kita tunggu pemirsa. Ahmad Jufriyanto. Ya, masuk pemirsa. Ya, juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Jufriyanto, sekaligus menyamakan rekor Persib Bandung yang pernah menjadi juara di pada tahun 1995 saat menaklukkan Petrokimia Gersik lewat gol Sutiono Lamso saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di bawah tatapan 100.000 penonton. Inilah final keempat di luar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Titis. Ya, penantian panjang bagi Persib akhirnya terbayar. Penantian 19 tahun akhirnya lunas terbayar lewat eksekusi dari Ahmad Jufriyanto. Ya pemirsa, nampaknya pertandingan
telah dibenarkan oleh Persib Bandung, dan kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.